لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas salah satu kenikmatan surga yang spesial, yaitu tentang hurul ain, tentang para bidadari, ya. Kita tahu bahwasanya surga, ya, diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, ya. Sebaliknya neraka diliputi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Sungguhnya surga diliputi dengan perkara yang dibenci, wa huffatin nar bisyahwat. Adapun neraka diliputi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Karenanya jika orang ingin masuk surga, maka dia harus melewati hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsunya. Berbeda jika orang ingin masuk neraka, maka dia tinggal mengikuti hawa nafsunya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menahan hawa nafsunya, ya. Kemudian berusaha mensucikan dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, bagaimana orang-orang yang bersabar, berusaha mensucikan dirinya, maka mereka akan masuk surga. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka tempat kembalinya. "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabb-nya, wa nahan nafsa, dan dia menahan hawa nafsunya, ya, dia mengekang hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, ya, maka surga adalah tempat kembalinya. Di dunia ini banyak perkara-perkara yang menyenangkan tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh misalnya minum khamar, ya. Contoh misalnya memakai kain sutra bagi lelaki, ya. Contoh misalnya kalau kita punya uang banyak, kita bergaya dengan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, tapi itu semua diharamkan oleh syariat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang saya minum khamr di dunia, dia tidak akan minum khamr di akhirat. "Wa man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Barang siapa lelaki pakai kain sutra di dunia, dia tidak akan pakai kain sutra di akhirat. "Wa man syariba min aniyati adh-dhahabi wal fiddah, ya, lam yashrab biha fil akhirah." Barang siapa yang minum dengan menggunakan bejana emas dan perak di dunia, dia tidak akan minum dengan bejana tersebut di akhirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syarabu ahlil jannah wa libasu ahlil jannah wa aniyatu ahlil jannah." Khamar adalah minuman penghuni surga, maka di dunia dilarang. Kain sutra adalah pakaian bagi penghuni surga, maka di dunia dilarang, ya. Kemudian bejana emas dan perak adalah bejananya penghuni surga, maka di dunia dilarang, ya. Karenanya di antara hal yang membuat motivasi kita untuk bisa menahan diri kita tatkala kita mengingat kenikmatan-kenikmatan akhirat. Tatkala kita mengingat kenikmatan-kenikmatan akhirat, kita bisa menahan jiwa kita agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Terutama di zaman sekarang ini, yang dimana fitnah wanita bagi lelaki sangat merajalela, ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Sekarang wanita diumbar di mana-mana, ya. Semua iklan pasti ada wanitanya. Mau iklan mobil ada wanitanya, mau iklan HP ada wanitanya, iklan susu ada wanitanya, iklan sampo ada wanitanya, iklan pasta gigi ada wanitanya, iklan minyak ada wanitanya. Iklan apapun, ya, ada wanitanya. Kenapa? Karena memang itu adalah fitnah yang menyenangkan bagi para lelaki. Fitnah yang menyenangkan bagi para lelaki. Di antara hal yang memudahkan kita untuk menundukkan pandangan, ya, adalah dengan mengingat kenikmatan bidadari.
Jangan sampai seorang ya mengumbar pandangannya ya, kemudian dia tersiksa di dunia atau dia merasakan kelezatan yang sementara, akhirnya dia tidak mendapatkan kenikmatan bidadari di akhirat, apalagi terjerumus dalam perzinahan. Inilah di antara hal yang buat kita bisa bersabar bagi kaum lelaki ya. Di antaranya dengan mengingat kenikmatan surga, di antaranya kenikmatan bidadari. Kita akan bahas tentang masalah salah satu kenikmatan itu al-hurul ain ya. Wa hurul ain itu bidadari di surga ya. Tentunya kita tahu bahwasanya nikmat di surga sangat banyak. Sangat banyak sekali. Tidak terhingga, tidak terhitung, apapun yang diinginkan oleh manusia akan dikabulkan. Siapa maksud surga, dia minta apa saja akan dikabulkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Siapa yang masuk surga kemudian dia minta apa saja yang dia hasratkan pasti dikabulkan. Walakum fiha ma tad'un, dan dia minta apa saja akan dikabulkan. Tapi dari sekian banyak kenikmatan yang Allah sebutkan berulang-ulang di akhirat, di surga adalah nikmat bidadari, ya, nikmat bidadari. Baik. Sebelum kita bahas tentang sifat-sifat bidadari, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang mukaddimah tadi saya sudah sampaikan bahwasanya ya, nikmat surga sangat banyak ya. Nikmat surga tidak terhingga. Ya, tidak terhingga. Apa saja yang diminta oleh seorang akan dikabulkan, apa yang dihasratkan oleh seorang akan dikabulkan ya. Tetapi di antara nikmat tersebut nikmat ya adalah nikmat bidadari. Baik, ini perlu pertama kita ingat. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan juga ya, nikmat bidadari adalah nikmat yang wajar, sangat diimpikan oleh lelaki ya. Bidadari atau wanita surga wajar ya, sangat diimpikan oleh lelaki. Kenapa bisa demikian? Ya, karena jika di dunia wanita adalah impian lelaki, maka demikian juga di surga. Jadi tidak usah malu kita bilang, iya memang di surga banyak kenikmatan ya. Makan ada, minum ada, berenang di sungai ada, punya pembantu ada, jadi seperti raja ada. Ini kenikmatan di surga banyak sekali. Sudah sering kita bahas masalah kenikmatan surga. Tapi di antaranya adalah kenikmatan memiliki istri yang cantik jelita, yang kemudian nurut, yang kemudian ramah, yang selalu menyenangkan ya. Itu impian setiap lelaki. Kita nggak usah munafik. Setiap lelaki ingin punya seorang istri yang cantik jelita, yang ramah, yang nurut, yang patuh, yang semuanya, yang semua lengkap akhlaknya ya. Dan itu impian para lelaki. Dan makanya fitnah terbesar bagi lelaki di dunia adalah fitnah wanita. Seperti tadi saya sebutkan, Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling besar bagi lelaki seperti fitnah wanita. Jika di dunia wanita adalah impian para lelaki, maka terlebih lagi di akhirat Allah siapkan kenikmatan yang diimpikan oleh lelaki di dunia, Allah siapkan juga di akhirat. Tetapi namanya sama tapi tidak serupa. Sama-sama wanita tapi berbeda hakikatnya. Insyaallah akan kita jelaskan. Karenanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di antara nikmat tersebut ya, Allah berfirman, "Inna ashabal jannati nisabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum
fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Kata Allah SWT dalam surat Yasin, sungguhnya penghuni surga pada hari itu, kata Allah, sungguhnya penghuni surga pada hari itu di surga, pada waktu di surga, fi syugulin, dalam kesibukan, fakihun, mereka bersenang-senang, hum wa azwaju, mereka dan istri-istri mereka, fi dhilalin, dalam naungan, alal araiki, di atas dipan-dipan, muttaqiun, bersandar di dipan-dipan. Kebanyakan salaf ketika menafsirkan tentang makna dalam kesibukan, ya, para salaf menafsirkan maknanya adalah iftidad al-abkar, yaitu menggauli para gadis, ya, bahasa, ya, gadis-gadis bidadari, ya. Baik bidadarinya dari Allah ciptakan atau bidadari di dunia, istrinya menjadi bidadari. Tapi ini diantara kesibukan mereka, Di sekian banyak kenikmatan yang mereka rasakan, diantara kenikmatan yang mereka tersibukkan dengannya adalah menggauli para bidadari. Ini Allah sebutkan secara khusus dalam surat Yasin. Kemudian juga dalam hadis, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, banyaknya bidadari bagi penghuni surga. Kata Nabi SAW, inna lil mu'min fil jannah la khaymatun. Sungguhnya orang mukmin di surga memiliki sebuah kemah min lu'atin wahidatin mujawwafah. Ya. Sungguhnya orang mukmin di surga ada kemah terbuat dari mutiara yang berongga, ya. Tuluha situna milan. Lil mu'min fiha ahluna, ya. Ahluna yatufu alaihim al-mu'min fala yara ba'daha ba'dan fala yara ba'daha ba'dan. Apa artinya hadis ini? Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang mukmin di surga memiliki sebuah kemah, itu tempat tinggal yang terbuat dari lu'lu'ah wahidatin, yaitu satu butir mutiara yang berongga. Kemudian tulu hasituna milan, ya, panjangnya 60 mil. Lil mu'min fiha ahluna. Dalam kemah tersebut ada istri-istrinya. Maksudnya dari bidadari, ya. Yatufu alaihimul mu'min, ya. Seorang mukmin mendatangi mereka fala yara ba'dhuhum ba'dhan, tapi yang satu tidak lihat yang lain. Ini diantara kenikmatan yang Allah siapkan bagi penghuni surga. Mereka, setiap penghuni surga diberikan banyak bidadari, ya, sehingga dia bisa mendatangi dalam kemahnya banyak bidadari, datangi satu persatu, tetapi yang satu tidak melihat yang lain. Bagaimana bentuk kemah tersebut, bagaimana bentuk mutiara tersebut, wallahu a'lam bishawab. Tapi Allah jelaskan atau Nabi SAW jelaskan salah satu kenikmatan tersebut adalah diberikan banyak bidadari. Kemudian diantaranya seorang penghuni surga diberi kekuatan 100 ya, lelaki, ya. Ini mohon maaf kalau ada ibu yang nonton, ya, kita sampaikan hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, yu'tal mu'min
fil jannah quwwatu kadza wa kadza min al-jima'. Kata Nabi sini yu'ta quwwata mi'ah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, sungguhnya seorang mukmin di surga diberikan kekuatan sekian-sekian dalam masalah berhubungan, ya. Kemudian para sahabat bertanya, awayatiku dzalik, apakah dia mampu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, yu'ta quwwata mi'ah, diberikan kekuatan, ya, 100 lelaki, ya. Maksudnya yang terkuat, ya, terkuat di dunia. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yasilu fil yawm ila mi'ata azra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seorang lelaki penghuni surga sehari bisa menggauli 100 bidadari. Baik, ini diantara dalil-dalil, ya, bahwasanya memang diantara sekian banyak kenikmatan surga Allah siapkan kenikmatan ini secara khusus, ya, yang kita jelaskan tadi, ya. Bagaimana sifat-sifat bidadari tersebut maka kita akan jelaskan setelah ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat, kita akan bahas tentang sifat-sifat bidadari. Sebelumnya kita akan membahas sifat secara umum, ya. Kemudian baru kita bahas sifat terperinci, sifat-sifat terperinci. Adapun sifat secara umum sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, qala Allah berfirman, ya, dalam hadis qudsi, a'datu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku siapkan bagi hamba-hambaku di surga kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya. Tidak pernah terlihat mata. Dilihat mata. Kemudian wala udhunun sami'at, tidak didengar telinga. Kemudian wala khatar ala qalbi bashar, tidak terbetik di hati. Ya, sehingga bidadari yang akan kita jelaskan sifat-sifatnya tidak akan pernah dilihat oleh mata kita, ya, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak kita. Ibnu Abbas berkata,
ma min syai'in fil jannah mimma fid dunya illa al-asma'. Tidak ada satupun di surga, ya, tidak ada satupun di surga dibandingkan di dunia yang sama dengan dunia kecuali hanya sekedar nama. Jadi al-hur bidadari, iya, dalam wanita, kalau kita bahasa kita kan wanita. Ada wanita dunia, ada wanita akhirat, ya. Sama-sama namanya wanita, tapi hakikatnya berbeda, ya. Sama kalau kita di dunia ada wanita dunia, ada wanita surga. Sama-sama wanita, tapi hakikatnya berbeda. Di antara gambarannya Nabi SAW pernah bersabda, "Lau anna ya, imra'atan min nisa'i al-jannah ittala'at ala ahli dunya ya la mala'at ya ma bainahuma riha." Ya. Kata Nabi SAW, seandainya ada seorang wanita, "Law anna imra'atan min ahli jannah ittala'at ahli dunya la adha'at ma bainahuma." Kata Nabi SAW, la adha'at ma bainahuma, wala mala'at ma bainahuma rihan, wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi SAW, seandainya ada seorang wanita penghuni surga nongol di dunia, maka la adha'at ma bainahuma, maka akan menerangi antara langit dan bumi. Seandainya langit dan bumi dalam kondisi gelap, kemudian lampu semua mati, ketika nongol seorang bidadari di dunia, maka akan terang benderang, ya, akan terang benderang. Ini kita nggak bisa bayangkan, ya. Wala malat ma bainahuma rihan. Bukan cuma itu, bukan cuma terang benderang, bahkan wangi semerbak dari langit sampai bumi, semuanya, ya, meliputi bumi ini. Satu wanita saja dari bidadari nongol, maka seperti itu akan bau semerbak, ya, bau harumnya benar-benar alami dari tubuhnya, dan kekuatan harum tubuhnya tadi bisa memenuhi satu muka bumi ini. Kita bisa wala nasifuha ala ra'siha, bahkan khimarnya, kerudungnya atas kepalanya, khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita nggak usah bicara tentang bidadari, kita bicara tentang khimarnya, tentang kerudungnya saja, tidak bisa mengalahkan semua di muka bumi, ya. Maka kerudungnya saja luar biasa. Atau dibuat dari apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan wanginya bidadari tersebut? Bagaimana lagi dengan cahaya bidadari tersebut? Bagaimana lagi dengan tubuhnya bidadari tersebut? Dari ini semua, keterangan ini, maka kesimpulannya tidak mungkin kita bisa menghayalkan bidadari. Menghayalkan bidadari sebagaimana mestinya. Nggak mungkin, ya. Saya pernah buat broadcast tentang masalah bidadari, sifat-sifatnya. Kemudian ada ikhwan yang bilang, "Ustaz, kirim fotonya dong." Kirim foto siapa yang bisa meliputi sifat-sifat bidadari seperti ini? Karena memang otak kita tidak mampu untuk menghayal. Saya sering contohkan, kalau kita disuruh menghayal tentang tampannya Nabi Yusuf, kita nggak bakalan mampu. Bagaimana tampannya seorang Nabi Yusuf yang kata Nabi SAW, "U'tiya syatral hasan." Telah diberikan setengah ketampanan bagi Nabi Yusuf. Yang dimana para wanita di zaman tersebut, ketika melihat Nabi Yusuf, mereka sampai memotong-motong tangan mereka tanpa sadar. Saya sering sampaikan, lelaki setampan apapun di dunia ini, kalau ada wanita yang lihat, mungkin dia tertarik, mungkin dia histeris, tapi kalau dipotong tangannya, dia pasti sadar. Dia pasti sadar. Kenapa? Karena setampan-tampan lelaki tersebut terbatas. Tapi bagaimana tampannya Nabi Yusuf? Yang kata Nabi SAW, "U'tiya syatral jamal." Diberikan setengah ketampanan. Sebenarnya mengatakan setengah ketampanan dunia dikumpulkan, diberikan kepada Nabi Yusuf. Tidak ada yang bisa menghayalkan. Kita tidak mampu. Yang kita bisa hayalkan lelaki tertampan. Saya katakan demikian juga wanita. Kalau kita menghayalkan wanita tercantik, yang tercantik yang pernah kita lihat. Tercantik yang pernah kita, itu yang bisa kita bayangkan, wanita tercantik. Lebih daripada itu, otak kita nggak mampu.
Otak kita tidak mau. Bayangkan bagaimana bidadari yang seperti ini. Muncul, keluar cahaya, kemudian wangi semerbak satu dunia, bahkan kerudungnya sangat indah ya. Bukan lagi kalau kita bilang apa, orang-orang wanita dunia sekarang kan memakai apa? Baju-baju branded atau tas-tas branded. Ini dia kerudungnya aja lebih baik pada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan bidadarinya, bagaimana lagi dengan pipinya ya, tentu ini di luar kemampuan kita untuk menghayal. Maka inilah sifat-sifat mereka secara umum para bidadari. Adapun sifat secara khusus, maka Allah sebutkan juga Nabi dan Rasul menyebutkan dalam banyak hadis dan Al-Quran. Kita bagi dua juga bisa ya. Yang pertama, sifat akhlak para bidadari. Sifat akhlak para bidadari. Di antara sifat akhlak para bidadari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahum fiha azwajun mutahharah. Bagi mereka, bagi penghuni surga, para istri yang disucikan. Yang disucikan. Yang disucikan ini diartikan dengan disucikan secara fisik dan juga disucikan secara fisik. Disucikan ya secara akhlak. Secara akhlak ya. Secara fisik insyaallah akan kita bahas. Disucikan secara akhlak yaitu benar-benar kita bilang istri dari penghuni surga ada dua model. Ada yang dari Allah ciptakan langsung di surga bidadari, ada yang dari istri dunia kemudian masuk surga. Kalau istri dunia masuk surga maka disucikan akhlaknya. Ya bidadari dunia, maksudnya bidadari dunia, bidadari yang asalnya dari wanita dunia. Maka disucikan akhlaknya, ya disucikan akhlaknya, tidak pernah lagi cemberut, tidak pernah bermuka masam, tidak pernah nuntut-nuntut, tidak pernah marah-marah, ya, tidak pernah cemburu-cemburu, semuanya akhlaknya disucikan. Di antara akhlaknya Allah Subhanahu wa taala sebutkan misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala qasiratut tarf. Kata Allah, bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Ini di antara akhlak mereka, tidak pernah melirik lelaki lain. Para bidadari tidak pernah melirik laki lain. Tidak pernah melirik lelaki lain. Ini tidak pernah laki lain. Melirik aja nggak pernah, apalagi ngobrol-ngobrol, apalagi ketawa-ketiwi, apalagi selingkuh, nggak ada ya. Mereka mendahulukan, tidak pernah membandingkan suaminya dengan lelaki lain. Ini akhlak mulia ya. Kenapa? Karena pandangannya, kata Allah, qasiratut tarf, pandangannya hanya tertuju pada suaminya dari penghuni surga tersebut. Allah ciptakan dia khusus untuk lihat suaminya. Makanya kata Allah, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh lelaki lain dan tidak pernah disentuh oleh jin. Jangankan lelaki, jin tidak pernah menyentuh bidadari ini. Mereka diciptakan khusus oleh Allah untuk melihat suami mereka. Ya, jadi akhlak mereka benar-benar untuk suami-suami mereka ya. Ya, apa namanya? Qasiratut tarf, menundukkan pandangan. Contoh lagi Allah sebutkan akhlak mereka dalam surat Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, fihinna khairatun hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurun maqsuratun fil khiyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara bidadari tersebut mereka isinya khairatun hisan. Khairat yaitu baik-baik, akhlaknya baik-baik. Khairat maksudnya mereka wanita baik-baik. Hisan cantik jelita, hurun dengan mata yang lentik, yang jeli, maqsuratun fil khiyam, ya, tertahan dalam kemah. Ya. Jadi bidadari tersebut tidak pernah keluyuran ke sana kemari. Mereka nunggu suami mereka. Suami belum datang, mereka nunggu di kemah-kemah menanti kedatangan suami mereka. Tidak ke sana kemari ngerumpi dan yang lainnya. Ya. Ini kita bicara akhlak para bidadari. Ya. Akhlak para bidadari. Ya.
Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mungkin saya kalau ada waktu saya bacakan, membuat syair khusus dalam Nuniyah tentang bidadari, panjang banget, cuma saya mungkin kalau bacakan tidak ada waktu. Tapi indah kalau kita baca satu persatu. Bagi Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebut tentang sifat-sifat bidadari dari sisi akhlak, dari sisi jasad dan fisik dan yang lainnya, kemudian dibandingkan dengan wanita dunia, maka sungguh indah ya. Intinya Ibnu Qayyim menyebutkan ya, sungguh jauh antara wanita dunia dengan wanita akhirat. Tapi wanita dunia ada, tapi tidak banyak yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Ya, semoga para ibu-ibu yang menonton kajian kali ini bisa menjadi wanita-wanita bidadari di surga kelak. Baik. Adapun sifat-sifat fisik. Sifat-sifat fisik banyak ya. Yang pertama, langsung diciptakan dewasa. Langsung diciptakan dewasa. Bidadari tidak melewati masa kanak-kanak, merangkak, ingusan, enggak, dia langsung dewasa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ansha'nahunna insya'a." Kami jadikan bidadari langsung jadi ya. Langsung jadi. Kemudian di antara sifatnya selalu gadis ya, atau selalu perawan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alnahu inna ansha'nahunna insya'a wa faja'alnahunna abkaran." Ya. Yaitu kami jadikan mereka para bidadari senantiasa gadis. Tadi sudah kita jelaskan di antara kesibukan para penghuni surga adalah fi syughulin fakihun. Mereka dalam kesibukan dunia di antaranya menggauli wanita-wanita surga yang gadis. Ketika setelah digauli akan gadis kembali. Ya, jika maksudnya setelah digauli akan gadis kembali. Jadi sifat gadis selalu menempel pada mereka. Karena Allah mengatakan faja'alnahunna abkaran, kami jadikan mereka selalu dalam kondisi gadis. Kemudian uruban atraba, mereka juga selalu dalam kondisi muda dan saling menyayangi ya. Mereka selalu muda, umur sekitar usia 33 tahun ya, usia bidadari tersebut ya. Kemudian di antara sifat fisik ya, bidadari ya, di antaranya kulit yang putih. Kulit yang putih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hurul 'ain ka'amsali lu'lu'il maknun. Ka'amsali lu'lu'il maknun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan para bidadari ya seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Allah menyebutkan tersimpan dalam cangkangnya. Kenapa? Untuk menunjukkan bagaimana putihnya para bidadari benar-benar sempurna, ya, benar-benar sempurna. Dalam arti yang lain, ka'annahunna bidhun maknun. Seperti warna putih yang tersimpan. Beda dengan wanita dunia. Wanita dunia tentunya ada yang putih, ada yang coklat, ada yang berwarna-warni, tapi intinya tidak seperti putihnya bidadari di surga yang putih mereka tidak terkontaminasi dengan kotoran apapun. Wanita di dunia bagaimanapun putihnya pasti ada tai lalatnya kayak, ada belang-belangnya kayak, ada bintik-bintiknya kayak, ada warna yang lain kayak. Tetapi wanita surga benar-benar putih, bersih, seakan-akan seperti mutiara yang tidak pernah terkontaminasi dengan apapun, dibuka putih bersih dari segala sisi. Itulah gambaran tentang bidadari. Jangankan kita bicara bidadari, bahkan pembantu
pembantu di surga, Allah sebutkan tentang para pembantu, kata Allah, wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau kalian melihat para pembantu yang bertebaran di surga seperti lu'lu'an mansura, seperti mutiara yang terhamburkan mereka di mana-mana, tapi mereka seperti mutiara putih. Jika pembantu saja putih, bagaimana lagi dengan bidadari yang Allah siapkan bagi para penghuni surga ya. Kemudian di antaranya bening, sifat mereka adalah bening. Tubuh yang bening. Tapi begitu putihnya bidadari, ya, sampai dalam hadis kata Nabi SAW, yura bayadu saqaiha min warai sab'ina hullah. Kata Nabi SAW, terlihat putih betis, dua betis bidadari tersebut di balik 70 gaun. Kata Nabi, terlihat putihnya betis bidadari di balik 70 gaun. Luar biasa ya. Jadi bidadari pakai gaun pertama, gaun kedua, sampai gaun 70 masih kelihatan putihnya. Berarti putihnya menembus gaun. Saking putihnya pada bidadari tersebut, wallahu alam bagaimana kita nggak bisa menghayalkan. Ataupun wanita dunia tutup satu kain sudah selesai, putihnya tertutup ya. Tubuh yang bening, kata Allah Subhanahu wa taala, ka'anna hunna al-yaqutu wal marjan. Kata Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka yakut, seakan-akan mereka para bidadari adalah yakut. Yakut maksudnya permata. Permata dan mutiara. Tadi sudah dijelaskan, Allah menyamakan bidadari seperti permata dan mutiara. Mutiara dari sisi putihnya, permata dari sisi beningnya. Oleh karenanya, saking beningnya bidadari, sampai dalam hadis kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Kata Nabi SAW, hatinya bidadari adalah cermin bagi suami. Cermin bagi suaminya. Saking beningnya ya. Jadi kalau sang lelaki berhadapan dengan istrinya di surga jadi bidadari, dia bisa melihat wajahnya di hati istrinya ya, di hati istrinya. Bukan cuma kata-kata saja. Kamu lagi di mana sayang? Lagi di hatimu. Enggak, ini benar-benar wajahnya kelihatan di hati bidadari tersebut. Kenapa? Karena tubuhnya bening. Tubuhnya bening. Saking beningnya, ya, Nabi SAW pernah berkata, ya, yura mukhu saqaiha min wara'il lahm minal husn, minal hasan atau minal husni. Kata Nabi SAW, terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya. Karena saking indahnya. Saking indahnya ya. Saking begitu beningnya tubuh bidadari sampai sumsum dari betisnya terlihat di balik daging. Itunya makanya Nabi jelaskan supaya kita tidak salah paham di akhir hadis, kata Nabi, minal husni, karena saking cantiknya. Kalau kita bayangkan tentu akan salah paham. Kita bayangkan manusia perempuan kemudian hatinya terlihat cermin, kemudian sumsumnya kelihatan, kita bisa ini gundurwo atau setan. Enggak, tapi kata Nabi minal husni, agar tidak salah paham. Ini saking cantiknya, bagaimana kita nggak bisa bayangkan. Ini semakin menguatkan kita tidak bisa bayangkan bagaimana indahnya bidadari tadi. Bayangkan gimana? Parfumnya sampai meliputi satu dunia, cahayanya menerangi satu dunia, khimarnya lebih baik daripada brandednya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi ya. Putihnya kayak begitu, tembus pandang sampai 70 gaun. Kemudian beningnya sampai kelihatan sumsumnya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana bidadari tersebut. Ya, kalau mau tahu ya nanti ketemu di sana kalau mau lihat. Ya.
Kemudian di antaranya ya, Allah sebutkan misalnya dari sisi tubuhnya ya. Allah mengatakan wa kawaiba atraba, dari buah dadanya ya. Allah sebutkan juga ya. Kata Allah wa kawaiba atraba. Kawaib ya. Kawaib ini sifat tentang buah dada dari bidadari, yaitu gampangannya dia bulat, bundar dan tidak jatuh. Itu gampang. Saya tidak mau panjang lebar, intinya gitu ya. Nanti bisa lihat di buku tafsir. Ini di antara sampai sifat fisik pun Allah sebutkan wa kawaiba atraba. Kemudian di antaranya juga ya sangat harum. Tadi sudah kita sebutkan ya, sangat harum. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, innar rajula, kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, innar rajula min ahli jannah la yu'aniku al-hawra 70 sana la tamalluhu wala yamalluha. Artinya, sungguh seorang penghuni surga la yu'anik, ya benar-benar memeluk seorang bidadari 70 tahun dia peluk. Ya. Dia tidak bosan. Wanita bidadari tersebut tidak membuat dia bosan, dan dia juga tidak membosankan bidadari tersebut. Tidak membosankan bidadari tersebut. Bayangkan 70 tahun dia peluk bidadari tersebut dan tidak membosankan dia. Wanita dunia kita peluk sehari 2 hari sudah keluar bau macam-macam. Adapun wanita surga bahkan 70 tahun dipeluk tidak jadi masalah ya. Kemudian juga di antaranya ciri-ciri fisik, bersih dari segala kotoran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahum fiha azwajun mutahharah." Tadi sudah kita sebutkan istri-istri yang disucikan. Yang disucikan. Di antaranya disucikan secara fisik. Tadi sudah dijelaskan disucikan secara akhlak, disucikan secara fisik. Secara fisik. Maksudnya apa? Wanita surga tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada ludahnya, ya, tidak ada bau keteknya, tidak ada kotoran telinganya, tidak ada kotoran hidungnya, semua bersih. Semua bersih, makanya dipeluk 70 tahun enggak ada masalah. Jadi bersih ya. Itulah wanita bidadari di surga ya. Yang terakhir ya. Tambah di sini mungkin bidadari bermodel-model, tidak satu model. Sebenarnya mengatakan bertingkat-tingkat juga. Sesuai dengan tingkat keimanan seseorang ya. Makanya dalam hadis tentang keutamaan seorang yang menjaga amarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kadzama ghaidhahu wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa, ya. Barang siapa yang meredam amarahnya ketika amarahnya sudah memuncak, ghaidh itu maksudnya sudah benar-benar akan terlampiaskan, seperti kalau ada tempat air yang terbuat dari kulit, airnya sudah di puncak, tinggal diikat, kemudian air sudah keluar, saking sebentar lagi akan meledak kemarahannya. Tapi di puncak-puncak amarah tersebut dia redam karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mampu untuk melampiaskannya, bukan karena tidak mampu. Kata Nabi, wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu. Dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Apa yang Allah berikan kepadanya? Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Allah akan panggil dia pada hari kiamat, Allah pamerkan dia di hadapan banyak orang, hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a, sampai dia disuruh pilih bidadari mana yang dia sukai. Berarti mereka bidadari bermacam-macam ya. Seorang berusaha bertakwa kepada Allah, semakin beriman dia akan mendapatkan bidadari yang semakin indah ya. Biar ibu tidak marah-marah. Terakhir, pendapat yang kuat, bidadari dari wanita dunia lebih afdal dari bidadari yang diciptakan di akhirat.
Jadi ini yang mungkin saya sampaikan terakhir tentang bidadari, bahwasanya wanita dunia kalau dia bersabar, bertakwa kepada Allah, kemudian patuh kepada suaminya, berbakti kepada orang tuanya, tidak banyak keluyuran, banyak baca Quran, ya, sibuk ngurus anak-anak, benar-benar jadi wanita super di rumah, luar biasa, ya, tidak terpedaya dengan kemelokan dunia, ini mau ini yang bagus, ini yang bagus, enggak. Dia benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadi bidadari di surga lebih afdal daripada bidadari yang Allah ciptakan di akhirat. Kenapa kata para ulama? Karena bidadari di dunia, ya, mereka diuji oleh Allah selama di dunia, mereka jadi wanita yang berat, jadi wanita solehah, tidak gampang, ya, nurut pada suami, nggak gampang, ya, ngurus anak-anak tidak gampang, ngurus masalah keluarga, ya, mulutnya tidak ember cerita sana sini, tidak menceritakan menjelekkan suaminya, tidak mengumbar aib keluarga, nggak gampang jadi wanita yang solehah, ya, rajin ibadah, tidak gibahin yang lain sana sini, tidak. Pokoknya apalagi zaman sekarang, ya, ada wanita solehah zaman now, wali Allah saya bilang, luar biasa, ya, luar biasa. Kalau dia berhasil ini akhirnya masuk surga, dia akan menjadi lebih afdal daripada bidadari yang akhirat. Jadilah dia ratu bidadari. Semoga para ibu-ibu, para akhwat yang menonton kajian kita, semoga Allah jadikan mereka bidadari-bidadari di akhirat. Baik. Yang terakhir, saya nasihat kepada para ikhwan, para laki-laki, ya, setelah kita mengerti tentang sifat-sifat bidadari, ya, maka hati-hati, jangan kita umbar pandangan kita, ya. Apa kata Ibnu Qayyim? Ya mutliqal tarfil mu'adzabi fil ula. Wahai lelaki yang mengumbar pandangannya, yang tersiksa dengan memandang wanita-wanita dunia. Banyak orang tersiksa dengan pandangan wanita cantik, tidak bisa dia raih. Terus ngapain? Siksa dirinya. Sudah dosa, siksa dirinya. Apalagi zaman sekarang, zamannya internet, kita bisa melihat apa saja. Semakin kita melihat yang haram, semakin tersiksa. Baik yang masih bujang maupun sudah bersuami, dia semakin tersiksa. Dia hanya mendapatkan kenikmatan sesaat, kemudian setelah itu kegelapan dalam hatinya. Dan kita khawatir kalau dia tidak bertobat kepada Allah, bahkan terjerumus dalam hal yang lebih parah, kita khawatir bidadari terhalang darinya. Oleh karenanya, bidadari bisa diraih oleh siapa saja, tapi ada maharnya. Maharnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas-malasan beribadah, ya. Jangan malas-malasan beribadah. Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang syair-syair tentang bidadari, ya, dia menyebutkan, ya, tentang orang-orang yang tidak perhatian tentang bidadari, akhirnya dia merugi, ya. Dia mengatakan tentang kalau ingin menikah dengan bidadari, karena Allah berfirman, wa zawwajnaka bihurin in, kami wa zawwajnahum bihurin in, kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari di surga. Kata Allah, kata Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, "Dzakan nikahu 'alaika aisaru in yakun laka nisbatun lil ilmi wal imani." Sungguhnya menikah dengan bidadari adalah lebih mudah kalau kau punya ilmu dan kau juga punya iman. Wallahi lam takhruj ila dunya liladzati aishuha aw lil hitamil fani. Demi Allah, kau tidak dikeluarkan di atas muka bumi untuk kelezatan berlezat-lezat di dunia ini, dan juga bukan untuk meraih harta yang akan sirna. Lakin kharajta likai tu'id az-zada lil ukhra faji'ta bi akbahil khusrani. Tetapi ingat, kau dilahirkan di atas muka bumi agar kau siapkan bekal untuk bertemu dengan akhirat, tetapi kau malah, ya, tidak menyiapkan bekalmu dan kau kembali dengan kerugian yang parah. Ahmal tajam az-zadi hatta fatabal fatal ladzi alhaka an dzashani. Kau bahkan terlalaikan sehingga kau tidak sempat mengumpulkan bekal untuk bertemu Allah di akhirat. Bahkan harta yang kau kumpulkan tersebut pun akan sirna, tidak akan kau bawa ke akhirat. Wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani. Demi Allah, kalau ternyata hati itu bersih, tentu hati akan tercabik-cabik tatkala terhalangi dari kebaikan. Ini Syekh Utsaimin ketika membaca nuniyah ini, dia syarah, dia jelaskan. Demi Allah, kalau hati kita bersih, kita tidak sempat berzikir, kita menyesal, tidak sempat bangun malam, kita sedih. Tidak sempat zikir pagi petang, kita sedih. Hari lewat, tidak baca Quran, kita sedih. Mata kita memandang yang haram, kita bersedih. Wallahi law annal quluba salimatun. Kalau seandainya jiwa kita ini bersih, hati kita bersih, la taqatta'at asafan minal hirmani. Maka sungguh akan tercabik-cabik, terpotong-potong karena menyesal terhalangi dari kebaikan.
Lakinnaha sakra bi hubbi hayatid dunya wa sawfa tufiqu ba'da zamani. Tapi demikianlah ya, sikap mabuk kepayang terhadap kenikmatan dunia, nanti suatu saat kalau kau akan tersadar setelah datang kematian. Oleh karenanya, inti dari pengajian kita adalah kita menyampaikan di antara satu nikmat surga, nikmat banyak sekali, tapi di antara nikmat yang sangat menarik ya, yaitu caranya meraihnya adalah dengan beramal saleh. Maharnya ada ya. Perlu perjuangan ya, perlu perjuangan ya. Ibnu Qayyim menyebutkan syair yang panjang tapi tidak ada waktu. Sampai di sini saja kajian kita tentang sifat-sifat bidadari. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bisawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Anda akan membacakan pertanyaan. Yusuf, 5 pertanyaan saja. 5 pertanyaan saja. Ya. Pertanyaan pertama, Ustaz. Sebagaimana para ikhwan akan mendapatkan bidadari, apakah para akhwat di akhirat nanti mendapatkan bidadari surga? Yang jelas kata Nabi SAW, laisa fil jannati a'zab. Di surga tidak ada yang jomblo ya. Di surga nggak ada yang jomblo, semuanya menikah. Ya, kalau seandainya ada seorang lelaki dia jomblo di dunia meninggal, maka di sana dia akan dinikahkan dengan bidadari surga yang Allah ciptakan di surga, atau dari wanita yang masuk surga yang menjadi bidadari surga. Demikian juga wanita ya. Ketika dia masuk surga, apakah dia dalam kondisi jomblowati atau dia suaminya ternyata di neraka, dia tidak akan single di sana. Dia akan dinikahkan oleh Allah dengan terserah Allah dengan wanita laki-laki soleh yang ada di sana yang masuk surga ya. Adapun apakah Allah menciptakan lelaki terkhususkan di surga, kita nggak tahu. Ini hal yang gaib, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, dalil yang jelas, laisa fil jannati a'zab. Tidak ada seorang pun yang bujangan di sana. Tidak ada yang jomblo dan tidak ada jomblowati. Semuanya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebenarnya mengatakan, kenapa Allah tidak sebut tentang sifat-sifat lelaki yang soleh di surga seperti laki-laki di surga sebagaimana Allah sifatkan wanita? Karena asalnya wanita dicari. Wanita dicari, ya, bukan lelaki yang dikejar wanita. Dan Al-Qur'an menyebutkan tentang adab-adab. Makanya Al-Qur'an tidak menyebutkan, wahai wanita, kalau kau masuk surga kau akan dapatkan lelaki seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, karena itu hal yang malu untuk disebutkan dalam Al-Quran. Jika yang baca perempuan adalah laki-laki biasa, gitu. Misalnya sebut tentang sifat wanita begini, putih, bening dan yang lainnya, itu hal yang biasa. Karena asalnya wanita yang dicari, bukan laki-laki yang dicari. Tidak elok kita bilang perempuan kejar laki-laki. Yang berikutnya juga disebutkan bahwasanya wanita, kenyataannya di dunia, kita bicara sifat wanita, mereka tidak terkadang mereka lebih suka lihat tas, lebih suka lihat branded yang seperti itu. Terkadang laki-laki tidak jadi bahan bicara mereka. Cuma ada masa tertentu mereka bicara tentang laki-laki. Setelah itu kebanyakan mereka bicara tentang dunia, tentang pakaian yang indah, tentang jilbab yang indah, tentang jam yang bagus, tentang tas yang bagus. Sampai ada sebagian dari akhwat yang bilang, kalau disebut laki-laki kita nggak tertarik. Kalau disebut tas dan yang lain itu baru mungkin kita tertarik. Ada beda antara wanita dengan laki-laki. Tapi intinya tidak ada yang jomblo di surga. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apabila sepasang suami istri yang sama-sama masuk surga, akan tetapi beda tingkatan surganya, Ustaz, apakah masih bisa bertemu? Insya Allah bisa bertemu. Ya, serahkan saja kepada Allah. Detailnya saya tidak tahu ya. Tapi di antara nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga, Allah mengatakan, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, Allah masukkan penghuni surga bersama suami-suaminya atau istri yang soleh, orang tua yang soleh, anak mereka, seakan-akan mereka dipersatukan. Ini isyarat dari ayat tersebut ya. Tapi hakikatnya bagaimana Allah alam bisa. Yang jelas di sana tidak ada kesedihan. Yang jelas di sana tidak ada kesedihan. Seperti juga Allah menyebutkan tentang anak-anak yang disamakan dengan kedudukan orang tuanya. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti anak yang beriman, kami susulkan anak-anak tersebut kepada orang tuanya. Jadi disamakan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini berlaku juga suami istri? Wallahu alam, mudah-mudahan demikian. Tapi itu hal yang gaib, saya tidak tahu. Wallahu alam bisawab. Berikutnya. Ustaz, ada seorang akhwat yang meminta nasihat tentang akhwat yang suka melihat orang kafir dengan kabar agar bisa berhenti untuk melakukan perbuatan itu.
Yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan bukan cuma laki-laki, wanita juga diperintahkan untuk menunduk pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum min Allah khabirum mimma yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara min, seterusnya dalam surat An-Nur. Kata Allah, katakanlah kepada laki-laki menundukkan pandangan mereka, itu lebih baik bagi mereka. Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Wa qul lil mu'minat, katakanlah kepada wanita untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Ya, kalau wanita asalnya memang wajah lelaki bukanlah aurat, wanita boleh mandang kalau ada perlunya. Kalau ada perlunya, ya dia boleh mandang. Ya, tidak seperti lelaki mandang wanita asalnya menundukkan pandangan. Tetapi kalau tidak ada perlunya, apalagi melihat orang kafir, penyanyi-penyanyi misalnya, artis-artis, maka ini melihat dengan kegaguman, melihat semua ulama sepakat jika wanita memandang seorang laki dengan kelezatan, haram hukumnya. Kalau itu bukan suaminya. Ya, kalau dia melihat seorang kemudian dia terpesona, kemudian dia merasa lezat dengan ada syahwatnya, maka dia harus tundukkan pandangan. Dia harus tundukkan. Ini kesepakatan para ulama, karena berarti sudah pandangan sampai pada tingkatan yang haram. Tapi tidak semua wanita lihat lelaki kemudian timbul syahwat, enggak. Tapi kalau sudah ngelihat kemudian dia timbul syahwat, maka hukumnya haram. Apalagi dia memandang lelaki kafir yang terpesona dengan penampilannya atau dengan nyanyiannya, dengan maksiatnya, maka apalagi sekarang fitnah-fitnah Korea ya. Korea ini apa ini sekarang lagi sibuk-sibuk ya. Terkadang sampai akhwat-akhwat berjilbab kemudian nonton Korea. Ya, kita terutama anak-anak kita ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah melindungi mereka. Karena fitnah Korea ini drakor ya. Ya, drama Korea atau apakah ya, film-film yang menjadikan para akhwat-akhwat suka menonton orang kafir ini tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi TikTok yang tersebar, waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga para wanita-wanita kaum muslimat. Baik, lagi bertanya? Ya, Ustaz. Dari seorang penanya, saya pernah mendengar bahwa kelak istri akan berjodoh dengan suami terakhirnya. Apakah ini berlaku secara mutlak atau bagaimana, Ustaz? Lalu bagaimana jika seseorang wanita pernah menikah 2 kali, lalu suami pertamanya meninggal, sehingga orang itu menikah untuk yang kedua kalinya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Memang dalam hadis al-mar'u li akhiri azwajiha. Wanita bersama suaminya yang terakhir di surga. Oleh karenanya Allah mengharamkan untuk menikahi istri-istri Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal tidak boleh seorang pun menikahi istri-istri Nabi. Di antara sebabnya karena istri-istri Nabi akan bersama Nabi di akhirat. Kalau mereka menikah, mereka tidak akan sama dengan Nabi di akhirat ya. Kemudian juga misalnya hadis Ummu Darda ketika dilamar oleh Muawiyah, dia tolak ya. Dia mengatakan, aku tidak mau menggantikan Abu Darda. Aku ingin bersama Abu Darda di surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, wanita bersama suaminya yang terakhir ya. Tetapi kalau sudah terjadi misalnya dia menikah dengan suami pertama dia cintai, kemudian ternyata suami yang kedua tidak dia sukai, dan kemudian ya, kita serahkan kepada, intinya masuk surga tidak ada yang sedih ya, serahkan kepada Allah, jangan terlalu pikirkan masalah hal tersebut ya. Tapi memang ada sebagian wanita yang tidak mau menikah lagi karena saking sayangnya kepada suaminya, dan itu hak dia, terserah dia ya. Tapi kita jalan hidup ini, yang penting kita hidup, kalau janda cari jalan yang terbaik. Kalau ada suami soleh melamar, jangan kita tolak ya. Urusan surga kita serahkan kepada Allah, yang penting kita bisa bertakwa. Semakin kita banyak beriman di dunia, kita akan dapatkan kenikmatan yang semakin banyak di akhirat. Kalau ada calon yang ternyata zahirnya membawakan kita kepada sunnah, kepada ketakwaan, maka tidak usah ragu-ragu untuk menerima lamarannya. Wallahu a'lam bishawab. Perjalanan terakhir, apakah seorang istri lebih baik menyembunyikan ibadahnya dari suami atau memberitakannya agar memotivasi suami? Saya rasa sebagian besar tidak usah disembunyikan. Suami istri bukan hal yang untuk ria-riaan ya. Beda dengan kawan, beda dengan teman. Rasulullah sholat di depan Aisyah. Aisyah juga ibadah. Aisyah juga di depan Nabi SAW. Jadi hal yang biasa antara suami istri. Saya tidak ria kepada. Kalau ada perasaan ria kita lawan. Tapi asalnya, saya rasa asalnya hukum suami istri asalnya tidak ada kita ria-riaan. Tapi kalau kita mau ria, kita akan ada sinyal dalam diri kita. Kalau ada ibadah-ibadah khusus yang mungkin suami kita tidak perlu tahu, ya enggak usah kasih tahu ya. Tapi kalau ada masalahnya motivasi ya, enggak ada masalah kita kasih tahu suami
suami kita. Sama, suami pun demikian. Dia sholat, dia baca Quran, istrinya tahu ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang dia khususkan, istrinya tidak tahu, boleh-boleh saja. Ya, tapi bukan berarti semua ibadah disembunyikan ya. Nanti kalau semua ibadah disembunyikan, istrinya menyangka suaminya ini nggak beres, nggak pernah ibadah. Atau sebaliknya, suaminya menyangka istrinya tidak pernah beribadah. Kalau baca Quran sembunyi-sembunyi, suaminya nggak tahu, suaminya kapan kamu baca Quran? Ya, tidak ketahuan ya. Oleh karenanya, asalnya suami istri tidak ada masalah, tidak usah khawatir riya, ya ini secara umum ya. Tapi kalau kita sadar diri kita mau riya sama istri atau riya sama suami, maka kita tepis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.